Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hi viewers, welcome back on Daily Lifestyle. Thank you so much ya, masih setia bersama Daily Lifestyle bersama aku yang sendirian ini. Tapi aku jadi gak kesepian lagi ya kan, sambil kita bahas tentang olahraga. Tadi kan kita udah lanjutin nih perkenalan kita tentang EMS, Electronic Muscle Stimulation. Nah sekarang kita akan bahas sebenarnya aman gak sih menggunakan ini kalau misalkan setiap hari gitu atau mungkin sehari 2 kali 3 kali, masa iya sih sebenarnya aman atau enggak? Dan kemudian perlu diketahui juga nih sama viewers bahwa EMS itu sebenarnya bukan penggantinya gym. Bukan berarti kita tuh karena udah EMS, udah sering jadi nggak pernah ke gym lagi atau jadi nggak pernah olahraga yang lain. Enggak, tapi ini hanya alternatif saja. Jadi lebih detail lebih lanjutnya ini kita langsung tanya lagi sama Arga Reza di video berikut ini. Viewers, di masa pembatasan berskala besar transisi seperti sekarang ini, berolahraga rutin sangat dianjurkan untuk daya tahan tubuh seperti yang dilakukan Arga Reza. Jadi kalau misalnya selain EMS at home, latihan yang saya jalani itu adalah HIIT gitu, high intensity interval training gitu, karena itu untuk memacu heart rate juga, di mana badan kita masuk ke fat burning zone-nya juga lebih cepat gitu. Dan lagi-lagi karena saya kerja kantoran, jadi HIIT training ini memungkinkan saya untuk mencapai goal pembakaran kalori dengan waktu yang lebih singkat juga gitu. Rata-rata HIIT training kan sekitar 10-20 menit, maksimum 30 menit gitu, karena heart rate-nya dipacu tinggi gitu. Jadi selain EMS training, HIIT training juga. Dan kalau lagi hari istirahat atau rest day, itu biasanya jogging atau jalan kaki aja di sekitar kompleks sekitar 1 jam gitu udah cukup. Dilanjutkan, ayah satu anak ini total body workout menggunakan metode Electronic Muscle Stimulation atau EMS cukup aman dengan hasil yang maksimal. Yang jelas dimulai dengan niat, ya kan, harus mau coba gitu. Mungkin misalnya melihat pola latihannya kayaknya, wah kok kayaknya agak-agak capek banget atau kok kayaknya serem banget sih pakai disetrum-setrum gitu. Sebenarnya nggak sama sekali gitu. Jadi basically karena kan ini pada dasarnya untuk total body workout gitu. Jadi memang harus punya kemauan yang kuat gitu ya, dan yang perlu dipikirkan adalah ini sangat fleksibel gitu, waktunya bisa 20 menit aja tadi setara dengan 2 jam di gym konvensional, itu kan sangat praktis gitu sebetulnya. Jadi mulai dengan niat gitu ya, dan yang kedua ini udah sangat praktis gitu. Misalnya fasilitas EMS at home ini kita bisa book via app gitu, jadi kita bisa tinggal janjian sama coachnya dan lain-lain, itu semuanya lewat app. Coachnya tinggal datang hari apa itu udah sampai gitu, di hari latihannya udah kita tinggal terima beres gitu. Jadi sebetulnya sangat-sangat praktis gitu latihan EMS at home ini. Meskipun hasilnya cukup menggiurkan, Arga menambahkan bahwa EMS ini bukanlah alat pengganti gym, namun lebih kepada alternatif berolahraga selain di gym. Terakhir, Arga memberikan beberapa tips dalam melakukan body workout agar tubuh tetap fit dan sehat selama masa new normal. Tipsnya sih sebetulnya olahraga itu bisa di mana aja gitu. Jadi selama ada space atau area di rumah misalnya yang 2x2 gitu atau 3x3 yang nggak ada apa-apa, tinggal modalnya misalnya karpet atau matras ya, yoga mat gitu, itu pasti udah bisa olahraga gitu. Karena banyak sekali gerakan-gerakan yang body weight workout itu yang sangat memungkinkan untuk dilakukan gitu. Jadi misalnya gerakan squat, gerakan push up, gerakan jumping jacks untuk menaikkan heart rate gitu. Jadi itu banyak sebetulnya gerakan-gerakan yang sangat simple tapi impact-nya sebetulnya sangat besar gitu, dan kita nggak butuh space yang besar-besar sebetulnya. Yang tadi saya bilang 2x2 atau 3x3 itu sudah cukup. Jadi mungkin bisa dicari di internet gitu ya, banyak pola-pola latihan yang home body weight workout itu yang sangat-sangat gerakannya simple, waktunya singkat 20 menit, 30 menit, tapi sudah sangat membantu untuk dalam pembakaran kalori, pembentukan otot, seperti itu. Oke viewers, terima kasih sudah mengikuti latihan training EMS at home saya hari ini. Tetap sehat, jangan lupa olahraga, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, bye viewers.
Oke viewers, itu tadi penjelasan lebih lengkapnya sama Arga Reza. Jadi sekarang udah nggak galau kan? Udah nggak bingung lagi kan pengen nyobain IMS? Nah tunggu dulu nih, sebelum siap-siap mau coba IMS-nya, kayaknya viewers harus siapin juga nih makanan-makanan yang sehat banget dan bisa membantu pembentukan otot. Nah, ototnya itu kan juga harus ada nutrisinya, nggak cuma bisa dilatih-latih doang, tapi harus ada asupannya biar berkembang dengan baik. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama, kita langsung check it out. Apa aja sih makanan yang bisa membantu perkembangan otot? Viewers memiliki body proporsional, berotot agaknya menjadi impian banyak kaum Adam. Konon dengan body tersebut banyak membuat kaum Hawa terpana. Benarkah? Benar atau tidaknya yang pasti bagi kamu para pria yang ingin membentuk otot, latihan mengangkat beban atau workout metode IMS saja belumlah cukup. Kamu wajib mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk mendukung kerja berbagai organ tubuh termasuk otot. Berikut ini 7 bahan makanan yang harus kamu konsumsi. Sebagai fondasi dari seluruh menu sehat, termasuk 4 sehat 5 sempurna, buah dan sayur sudah wajib masuk ke dalam menu makanan kamu sehari-hari. Makanan pembentuk otot ini merupakan sumber serat, vitamin, mineral, dan cairan yang baik bagi tubuh. Kebanyakan orang lebih memilih bagian dada karena lebih sedikit lemak. Namun paha ayam sebenarnya bisa menjadi makanan pembentuk otot yang baik. Kenapa bisa begitu? Paha ayam mengandung 25% lebih banyak zat besi dan 3 kali lebih banyak zinc daripada bagian dada. Zat-zat tersebut penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Susu rendah lemak sebagai salah satu makanan penunjang pembentuk otot yang baik untuk kesehatan. Susu mengandung protein, karbohidrat, dan vitamin yang penting, antara lain vitamin D, potasium, dan kalsium. Alternatif dari susu rendah lemak bisa meliputi yogurt yang juga mengandung probiotik dan baik untuk kesehatan perut dan pencernaan. Kacang-kacangan yang diolah dengan cara sehat, misalnya direbus atau dipanggang, merupakan cemilan sekaligus makanan pembentuk otot yang lezat. Akan lebih sehat tentunya jika tanpa penambahan garam. Kacang mengandung vitamin, antioksidan, serat, dan lemak baik. Salah satu jenis kacang yang baik dikonsumsi sebagai makanan pembentuk otot adalah kacang almond. Almond mengandung protein, vitamin E, magnesium, dan fosfor. Daging juga mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin B, mineral, dan kreatin. Daging juga mengandung zat besi yang berfungsi membawa oksigen ke otot dan asam amino dan leucin yang bisa memicu pertumbuhan otot secara maksimal.
Telur kaya akan asam amino dan sering didapuk menjadi makanan pembentuk otot yang lezat dan efektif dengan harga yang terjangkau. Asam amino penting untuk membantu berbagai fungsi tubuh, termasuk membangun, menjaga, dan memperbaiki serat-serat otot. Konsumsi telur sebagai makanan pembentuk harian cukup dibatasi 1 butir per hari. Saat mengkonsumsi telur sebagai makanan pembentuk otot, tidak perlu membuang kuning telur. Pasalnya, setengah dari kandungan protein dalam telur justru ada pada bagian kuningnya. Oke viewers, tayangan tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini di Daily Lifestyle. Tapi jangan khawatir, karena Daily Lifestyle akan selalu menemani kamu dari Senin sampai Jumat di waktu yang sama dengan informasi menarik di dunia lifestyle and fashion. Nah kalau gitu aku pamit dulu ya, jangan bosanlah ketemu aku. Aku Alianur Syabrina pamit undur diri. Thank you so much for watching Daily Lifestyle, the best source for your daily insight. See you!